Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al subahana subahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa, 'ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan segenap pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas, yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Ardi dan juga imam kita yang telah memimpin sholat berjamaah kita dengan sangat syahdu dan khusyuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara se-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Agustus, bulan yang tidak bisa terlepaskan dari sejarah panjang negeri kita tercinta Indonesia. Tahun ini bangsa kita ini genap berusia 76 tahun, Pak ya. Sebuah usia yang tidak bisa dibilang kecil atau sedikit lagi. 76 tahun. Dan alhamdulillah 76 tahun ini negeri kita masih bisa mempertahankan kemerdekaannya. Kita masih bisa hidup dengan bahagia. Tidak ada yang melarang kita beragama. Tidak ada penjajahan kolonialisme. Kita masih bisa saling bertemu, bertatap muka, bahagia, senang, saling sapa. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, Pak, Bu, masih bisa berlarian ke sana kemari, teriak ke sana kemari karena gembira, bahagia, menikmati masa anak-anaknya. Berbeda dengan negeri umat Islam lainnya yang berada di Timur Tengah. Anak cucu mereka lari ke sana kemari, juga berteriak. Tapi teriakannya karena takut, Pak. Takut dengan suara dentuman bom, tembakan. Mereka menangis, bukan bahagia. Na'udzubillah. Semoga negeri kita Indonesia tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedamaian, sehingga anak cucu kita masih bisa menikmati kehidupannya sebagai anak, pendidikannya dengan baik. Dan na'udzubillah, semoga Indonesia dijauhkan dari tafriqah, dari perpecahan seperti negara-negara di Timur Tengah sana. Sangat tidak enak memang, Pak. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar di Mesir tahun 2010 sampai tahun 2014. Selama kurun waktu itu, Mesir itu mengalami pergantian presiden 5 kali, Pak. 2010 sampai 2014. Itu mahasiswa Indonesia mayoritas dipulangkan, Ibu, dievakuasi ke Indonesia, dipulangkan ke Indonesia. Saya termasuk mahasiswa yang tidak pulang waktu itu, karena kami tinggal di asrama Al-Azhar, asrama internasional,
Dan setiap gerbang, 3 gerbang asrama itu dijaga tank. Dan suara dor, dentuman-dentuman itu sudah biasa kami dengarkan dari kamar asrama itu. Masya Allah, tidak enak sama sekali hidup di negara konflik. Dan alhamdulillah negara kita ini insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak hanya menginginkan saja, tapi kita juga harus berikhtiar bagaimana caranya negeri ini tetap damai, tetap aman, sehingga tadi itu anak cucu kita juga merasakan apa yang kita rasakan hidup di negeri kita Indonesia ini. Maka yang harus kita teladani dari para nabi itu adalah ternyata para nabi itu Pak mempunyai rasa nasionalisme, cinta tanah air yang begitu tinggi dan dalam. Jadi nabi-nabi itu tidak hanya memikirkan bagaimana mereka menyebarkan Islam, bagaimana umatnya ini kemudian yang awalnya syirik menjadi tauhid. Selain itu, beliau juga menanamkan bagaimana rasa mencintai terhadap negara mereka masing-masing. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu orang yang pertama kali menempati negeri Mekah, kota Mekah. Kalau sekarang kota Mekah. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Surabayanya itu yang babat alas Mekah itu adalah Nabi Ibrahim. Yang tinggal pertama kali di sana Nabi Ibrahim berserta istrinya beliau, Ibunda Hajar, dan juga anak beliau Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, yang mana doa ini diabadikan dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 126 Ibu. Al-Baqarah 126. Apa Nabiullah Ibrahim yang didoakan Nabiullah Ibrahim? Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah tanah ini ya Allah, jadikanlah daerah ini ya Allah baladan aminan, negeri yang aman. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dijadikan Mekah itu sebagai negeri yang aman. Dan diijabah oleh Allah doanya. Negeri yang paling aman itu Mekah. Bahkan sampai nanti hari kiamat Mekah itu insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekali Nabiullah Ibrahim berdoa meminta keamanan itu. Bahkan dalam surat Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim juga memanjatkan doa yang hampir sama. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman ya Allah. Dan jauhkanlah aku dan juga zuriyahku, anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi dalam setiap doanya Nabiullah Ibrahim itu tidak lupa mendoakan negerinya, Pak. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah berdoa di setiap doa-doa kita untuk negeri kita Indonesia ini? Atau justru malah kita berdoa untuk hanya diri kita sendiri? Muslim yang egois adalah ketika dia minta kepada Allah kenikmatan hanya untuk dirinya sendiri, minta ampunan kepada Allah hanya untuk dirinya sendiri. Tidak disebutkan orang-orang Islam yang lainnya, muslimin muslimat lainnya.
Maka ayolah, terlebih di saat seperti ini Pak, pandemi seperti ini, Indonesia membutuhkan doa-doa kita. Sudah hampir atau mungkin lebih Pak, 1,5 tahun mungkin negeri kita ini sakit karena pandemi. Kita semua merasakan bagaimana susahnya kehidupan di tengah pandemi seperti ini. Bahkan anak-anak kita sekolahnya harus daring Pak, tentunya itu berkurang, kualitas pendidikan berkurang. Nah, oleh karenanya salah seorang guru besar Fakultas Sastra dan Sejarah di Universitas Al-Azhar, beliau bernama Profesor Dr. Abu Zaid Ash-Shilbi, itu beliau punya buku judulnya Tarikhul Hadharah Al-Islamiyah. Tarikhul Hadharah Al-Islamiyah, kalau diterjemahkan Indonesia itu sejarah peradaban Islam. Beliau menulis di situ Pak, bahwasanya peradaban tidak bisa kita ciptakan jikalau kita di tempat yang tidak aman. Jadi negeri-negeri yang sedang konflik itu tidak akan mungkin bisa maju secara ekonomi, secara kesehatan, secara pendidikan. Karena apa? Karena setiap hari mereka sibuk Bu, sibuk perang antar saudara. Di Suriah misalnya sampai sekarang belum selesai. Nggak mungkin sempat memikirkan tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang pendidikan. Karena sibuk mereka bertikai, saling bunuh satu sama lain. Jadi negara yang aman itu akan bisa menciptakan peradaban yang luar biasa. Kenapa kita kalah dengan Eropa, dengan negeri-negeri yang minoritas umat Islam di sana? Karena ternyata mereka membaca literasi kita. Mereka juga mempelajari tentang Islam kita. Ternyata di Islam itu seperti ini cara hidup. Mereka mengcopy paste, dan mereka yang justru sukses. Oleh karenanya banyak ulama itu yang ketika mereka itu berkunjung ke Eropa, para ulama mengatakan wajadtu islaman la musliman. Saya kalau di Eropa itu saya menemukan nilai-nilai Islam di sana, tapi orang Islam gak ada. Beda dengan di negeri-negeri Islam. Kata para ulama, mereka mengatakan wajadtu musliman la islaman. Kalau di negeri umat Islam yang mayoritas, saya tuh menemukan banyak orang muslim, tapi nilai-nilai Islam tidak ada di sana. Banyak yang bertikai, banyak yang saling bermusuhan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kalau kita ingin negeri kita ini maju, maka yang pertama kali adalah aman. Aman dulu Pak, stabil dulu. Seperti sekarang ini kita kan mungkin kalau secara keamanan militer kita aman lah, tapi secara kesehatan Pak, sehingga kualitas belajar anak-anak kita ini turun. Itu bukan saya yang mengatakan, Menteri Pendidikan sendiri mengakui bahwasanya kualitas pendidikan ini turun karena tidak ada tatap muka. Kami juga mengajar di kampus itu sudah karena daring Pak, sudah nggak di kampus lagi mahasiswa itu, jadi ya tentunya pasti itu turun ya, kualitas pendidikan di kampus itu turun. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah melupakan Mekah negerinya di setiap doa-doanya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pepatah mengatakan bahwasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ternyata cucu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mempunyai rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang sama
dengan kakeknya, dengan datuknya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad ketika diusir dari Mekah, beliau dengan berat meninggalkan kota Mekah, negeri kelahirannya, kota kelahirannya, tanah kelahirannya. Beliau tumbuh besar di sana, beliau menikah di sana, anak-anak beliau lahir di sana, dan ternyata di usia kurang lebih 53 tahun beliau harus meninggalkan kota kesayangannya. Dalam kitab Ufuqul Azamah Al-Muhammadiyah, karangan guru kami Syekh Abdus Salam Ali Shita, ulama Alexandria Mesir, diceritakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu melangkahkan kaki beliau meninggalkan kota Makkah dan berada di perbatasan kota Makkah, namanya Al-Juhfa, daerah Al-Juhfa. Beliau membalikkan badan beliau melihat kota Makkah. Beliau mengatakan, ma atyabaki min baldatin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni masakantu ghairaki. Wahai Makkah, engkau negeri yang paling indah, yang paling aku cintai. Andai saja pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan tinggal selain di dalammu. Nabi Muhammad tidak pernah mempunyai pikiran untuk pindah dari Mekah, tidak pernah, karena saking cintanya kepada Mekah. Bahkan jelas-jelas kata-katanya, sabda beliau itu, wa habbaki ilayya, negeri yang paling aku cintai engkau Mekah. Andaikan pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan pergi darimu. Maka selama Indonesia ini Pak tidak mengusir kita, jangan pernah kita tinggal di selain Indonesia. Apapun yang terjadi di negeri Indonesia ini, tetap kita mencintai Indonesia. Meskipun mungkin orang-orang yang berkuasa, orang-orang pemangku kebijakan di Indonesia ini, keputusan-keputusan di Indonesia ini, mereka seperti itu, biarkanlah. Yang terpenting kita mencintai negeri kita Indonesia. Jadi Rasulullah SAW itu berat sekali meninggalkan Mekah. Bahkan sesampai beliau di Madinah, tidak lama kemudian Madinah itu terserang wabah penyakit, Pak. Menular dan mematikan. Ya samalah seperti kita sekarang ini. Jadi banyak di kalangan para sahabat itu yang meninggal dunia yang sakit. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq sakit, sahabat Bilal bin Rabah sakit. Sampai-sampai para sahabat ini saling ngobrol. Mereka mengatakan seperti ini, wah, andaikan kita tidak pindah ke Madinah, kalau kita tetap di Makkah, mungkin kita tidak sakit seperti sekarang ini. Mungkin saudara kita, sahabat kita tidak mati. Kita sehat. Andaikan kita tidak pindah ke Madinah, tetap di Makkah. Akhirnya desas-desis itu terdengar di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah itu berdiri, Pak, dan berdoa. Dan doa beliau ini diabadikan dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis sahih berarti ini, Pak. Apa kata beliau? Apa doa beliau? Allahumma habbib ilainal madinata ka hubbina li Makkah au asyad. Ya Allah, berikanlah kami cinta kepada Madinah seperti cinta kami kepada Makkah, bahkan yang lebih, ya Allah. Di Rasulullah itu minta agar para sahabatnya ditanamkan cinta tanah air, yaitu Madinah, seperti cinta mereka kepada Makkah, bahkan lebih daripada itu. Di Rasulullah itu minta, Pak,
agar Allah itu menanamkan kepada para sahabatnya, kepada umatnya untuk mencintai negeri barunya, yaitu Madinah. Cinta tanah air, nasionalisme. Ini Nabi kita, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya para sahabat saat itu tidak lagi mengatakan bahwasanya andaikan kita tidak hijrah, andaikan kita tidak ke Madinah dan lain sebagainya. Tidak ada lagi kata-kata itu. Kalau bahasa kita wis kerasan kabeh gitu. Di Madinah. Sudah senang dan nyaman di Madinah. 5 tahun setelah peristiwa itu, Pak, terjadi sebuah peperangan yang besar. Namanya Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Khandaq. Perang Khandaq, perang parit. Tahun 5 Hijriah, orang-orang kafir Quraisy beserta koalisi-koalisinya yang berjumlah total kurang lebih 10.000 orang itu mau masuk ke kota Madinah dan meluluh lantakkan Madinah. Karena kebencian mereka kepada Nabi Muhammad, kebencian mereka kepada Islam, kebencian mereka terhadap umat Islam. Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam memimpin pasukan 10.000 untuk masuk kota Madinah dan menghancurkan Madinah saat itu. Bayangkan, padahal penduduk Madinah itu kalau ditotal tidak sampai 10.000, Pak. Tidak sampai 10.000. Bisa kita bayangkan 10.000 orang masuk dengan senjata yang lengkap ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut tidak sampai penduduknya jumlahnya 10.000. Pasti habis ini. Rasulullah langsung menggelar rapat dengan para sahabatnya di masjid. Ini bagaimana? 10.000 orang sudah siap masuk negeri kita. Madza naf'al? Apa yang kita lakukan? Apa kita bertahan atau kita keluar? Akhirnya ada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Dinamakan Al-Farisi karena dia orang Persia, Pak. Rasul, di negeri kami, kalau kami dikepung seperti ini, kami menggali parit, Rasul, agar mereka tidak bisa masuk ke negeri kami. Oke, usul diterima. Mulai, Pak, parit digali. Ngapunten, di Arab Saudi sana, Pak, bukan seperti Indonesia, Pak. Indonesia sekali gali itu mudah, Pak, karena tanah semua dan subur tanah kita itu. Di sana batu, Pak. Mungkin jenengan yang pernah haji, pernah umroh, bagaimana gunung-gunung sana kan batu semua, Pak. Di kita kan nggak pasir, Pak. Sampai akhirnya dikeruk jadi PT itu, Pak, ya. Jual pasir akhirnya itu. Di sana batu semua, Pak. Dan zaman dulu belum ada alat-alat besar seperti bego atau apa itu, Pak, yang gali tanah itu langsung banyak itu. Dulu masih manual semua. Kata Syekh Raghib As-Sirjani, itu beliau mengira-ngirakan parit yang digali lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter. Dan jenengan tahu berapa panjangnya? 12 km. 12 km itu sini mana, Pak? Tanjung Sedari kemana? 12 km. Nah, jenengan nanti ukur sendirilah. Kira-kira segitu panjangnya itu, Pak. Insya Allah 12 km, Bu. Dan Rasulullah ikut dalam penggalian itu. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan bahwasanya para sahabat ini sudah mengganjal perutnya dengan satu batu.
Para sahabat ini mengeluh, nggak kuat. Ayolah kita ngomong kepada Rasulullah, kita matur ke Rasulullah. Kalau kita ini lapar, nggak ada yang berani. Para sahabat, karena apa? Karena Rasulullah ikut bekerja. Ada salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah akhirnya lapor kepada Rasulullah. Seingat saya namanya Abu Talha. Beliau ngomong kepada Rasulullah, Rasul, kami ini menggali parit dengan keadaan lapar dan kami sudah mengganjal perut kami dengan satu batu, Rasul. Akhirnya dibukalah jubah mereka. Ini Rasul, batu kami. Sahabat yang lain, Rasulullah diam, Pak, tanpa kata apapun. Rasulullah berdiri dan membuka jubah beliau, dan ternyata di perut Rasulullah sudah diganjal dengan 2 batu. Berarti Rasulullah itu lebih lapar daripada para sahabat. Ketika para sahabat melihat bahwasanya Rasulullah sudah mengganjal perutnya dengan 2 batu, diam semua, Pak. Ini pemimpin yang hebat. Diam semua, Pak. Tidak makan sebelum rakyatnya makan. Diam semua para sahabat. Wah, ternyata Rasulullah 2 batunya, kita cuma 1. Sehingga parit yang kurang lebih 12 km, lebarnya 5 meter dan dalamnya 5 meter, selesai tergali sebelum mereka datang. Orang-orang kafir Quraisy datang bersama koalisi-koalisinya itu yang berjumlah 10.000 orang. Pertanyaannya adalah kenapa parit itu selebar 5 meter dan dalamnya 5 meter? Para ulama menyimpulkan bahwasanya karena kuda itu tidak bisa lompat sepanjang 5 meter. Gak bisa melampaui itu, Pak. Dan dalamnya 5 meter karena apa? Yaitu tadi, kuda tidak akan bisa naik lompat kalau sudah tingginya itu 5 meter. Sehingga akhirnya mereka sebulan, orang-orang kafir Quraisy itu sebulan gak bisa masuk kota Madinah. Akhirnya diusir oleh Allah dengan rasa takut, dengan rasa dingin dan lain sebagainya. Akhirnya mereka pulang ke kota Mekah. Rasulullah dan para sahabat menggali parit dengan susah payah berminggu-minggu, Pak. Dengan ukuran kurang lebih seperti itu tadi. Kalau bukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas negerinya, untuk apa lagi, Pak? Luar biasa. Untuk mempertahankan negerinya Madinah, tentunya juga mempertahankan Islam. Sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat menggali parit dengan susah payah seperti itu. Kita kadang tidak, Pak. Pak RT mengundang untuk kerja bakti saja, kita sudah aras-arasan, malas-malasan itu. Malu kita dengan para sahabat. Ada Pak RT di sini? Atau Pak RW? Ada. Saya dukung Pak RT, Pak RW. So, alhamdulillah, RT kita memberikan contoh ke masjid. Ayolah kita ingat kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah seperti itu untuk negerinya. Dan juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mempunyai rasa nasionalisme yang sangat tinggi, Pak. Apa bentuknya? Beliau berada di pemerintahan. Nah, ini bagi kita, bagi jamaah, bagi saudara-saudara kita yang berada di pemerintahan, tirulah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika mentakbirkan mimpi raja di surat Yusuf itu, Pak, ya, bahwasanya raja bermimpi ada 7 ekor sapi betina gemuk dimakan ekor sapi betina kurus. Apa mimpi ini takbirnya? Yang bisa mentakbirkan mimpi itu Nabiullah Yusuf, bahwasanya Mesir akan mengalami 7 tahun
musim yang sangat subur, dan berikutnya 7 tahun musim paceklik. Jikalau tidak bisa mengatur perekonomian, maka Mesir akan hancur. Penduduknya akan banyak yang mati kelaparan. Nabi Yusuf meminta kepada raja, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Apa kata beliau? Wahai raja, jadikan saya ini bendaharawan negara, jadikan saya ini menteri keuangan, jadikan saya ini menteri pertanian, jadikan saya ini menteri perdagangan. Dulu jadi satu Pak, dulu. Sekarang sudah pisah-pisah dia. Seperti kita ini pisah-pisah di Indonesia. Ini hafizun alim. Saya adalah orang yang mempunyai integritas dan kredibilitas yang sangat baik. Jadi Nabi Yusuf itu kampanyenya luar biasa. Bukan saya ini rasul, saya ini nabi, bukan. Tapi yang dijual oleh beliau atau kampanye beliau adalah kredibilitas beliau, peta programnya beliau. Di Indonesia kan tidak Pak ya. Banyak tokoh-tokoh kita itu kalau sudah musim-musim kampanye yang nggak pernah kopian Pak. Yang nggak pernah kerudungan Bu ya. Yang nggak pernah ke masjid tiba-tiba ke masjid Pak ya. Begitu dalam menjabat sudah habis, hilang semua. Nabi Yusuf tidak seperti itu Bapak Ibu. Meskipun beliau nabi, beliau rasul, itu kampanyenya kepada raja bukan itu. Tapi kampanyenya tentang programnya. Saya akan seperti ini. Penyimpanan nanti seperti ini. Negara-negara tetangga boleh nanti beli bahan-bahan pokok ke kita dengan syarat seperti ini. Luar biasa. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengomentari dalam tafsirnya tentang ayat ini bahwasanya Nabi Yusuf meminta jabatan itu atau mengkampanyekan dirinya agar dijadikan menteri kepada raja bukan karena nafsu politik Pak, bukan karena untuk menjaga lawan politiknya, tidak. Karena apa? Karena ingin negerinya ini selamat, ingin penduduknya itu tidak mati bergelimpangan karena paceklik. Ini bedanya kita dengan Nabi Yusuf. Kalau kita ini ingin jabatan, tapi Nabi Yusuf tidak, ingin menyelamatkan negerinya. Ikhlas Pak. Ikhlas. Kita ini kekurangan orang ikhlas di Indonesia untuk mengatur Indonesia ini. Politikus kita ini banyak, tapi negarawannya itu sedikit. Karena apa? Karena mau memerintah itu mereka sudah niatnya salah, sudah. Niatnya ingin berkuasa, bukan niatnya untuk memperbaiki bangsa. Andaikan semua politikus kita itu mempunyai sifat seperti Nabiullah Yusuf, mempunyai niat seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam, insya Allah negeri kita semakin maju Pak. Hanya saja itu tadi, bosnya niatnya sudah ingin menguasai, itu yang keliru. Partai manapun niatnya seperti itu Pak, ingin menguasai. Sayang sekali. Nabiullah Yusuf alaihissalam luar biasa. Bahkan Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyafnya beliau mengatakan andaikan Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak mengambil jabatan itu, niscaya orang-orang Mesir itu akan banyak yang meninggal dunia karena kelaparan. Nabiullah Yusuf alaihissalam biiznillah dengan izin Allah itu menyelamatkan banyak nyawa dari kelaparan. Karena musim paceklik selama 7 tahun. Selama 7 tahun di Mesir. Masya Allah. Inilah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tergerak untuk menyelamatkan bangsanya dari kehancuran karena musim paceklik itu. Ternyata luar biasa. Para nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Yusuf alaihissalam
mempunyai rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang sangat tinggi. Ini hanya 3 yang saya bahas, Pak. Kalau dibahas 25 nabi, Pak, ini sampai maghrib nanti belum selesai ini, Pak. Dan semoga negeri kita Indonesia ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karenanya mari sama-sama kita mempunyai rasa nasionalisme dan cinta tanah air, bahwasanya kita lahir di Indonesia, kita hidup di Indonesia, udara yang kita hirup udara Indonesia, air yang kita minum adalah air Indonesia, makanan yang kita makan adalah makanan Indonesia yang tumbuh tertanam di tanah Indonesia, dan insya Allah kelak kita akan mati di Indonesia dan kita dimakamkan, kita dikubur di tanah Indonesia. Dan juga kita sebarkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, agar Indonesia menjadi negeri yang damai, tetap mereka bisa merasakan apa yang dulu kita rasakan hidup di Indonesia dengan penuh kedamaian. Saya kira seperti itu, Pak. Kalau memang ada pertanyaan, monggo. Kami yang bertanya. Terima kasih atas jawabannya tentang bagaimana menuju pada baik. Nah, mohon pencerahannya. Kalau di Indonesia itu sudah dicanangkan di mana bumi hijau, itulah langit dijunjung. Itu mungkin disinilah bahwa Islam itu harus memakmurkan masjid, biar masjid. Dan di sini kamu juga sampaikan kepada jamaah sekalian, sudah ada satu program umat Islam, yaitu komunitas ekonomi umat yang diprakarsai oleh Insinyur Nur Zaman, yang mana di Al-Ikhlas juga memfasilitasi. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian tidak perlu datang akan juga bagus hingga satu persepsi, yaitu tentang tadabbur Al-Quran, yaitu Insinyur Kepala Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, di sini ruang di mana akan dijelaskan tentang apa yang ceramahnya tadi, bagaimana memperdaya ekonomi umat sehingga umat Islam ini mempunyai berdaulat dalam ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer keamanan. Nah, mohon apa kaitannya dengan ini yang diceritakan tadi, bahwa Rasulullah juga memberikan contoh seperti itu. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Bapak. Benar, Rasulullah itu pemimpin yang komplit, Pak. Tidak hanya memikirkan tentang keagamaan umatnya, tapi juga ekonominya. Jadi beliau itu dulu di Madinah, Ibu, itu pasar itu yang menguasai Yahudi, Pak. Pasar yang menguasai Yahudi. Makanya ada riba, ada transaksi yang luar biasa, itu sangat menzolimi orang-orang yang menengah ke bawah. Itu dulu di Madinah ada. Orang-orang Yahudi itu yang buat. Karena Yahudi dulu kan dikuasai, Madinah dikuasai orang-orang Yahudi. Begitu Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, apa yang beliau lakukan pertama kali? Yang pertama membangun masjid, bukan membangun rumah. Luar biasa. Bahkan diriwayatkan Rasulullah itu 6 bulan belum punya rumah. 6 bulan beliau itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Pemimpin mana yang seperti ini? Datang, yang dibangun pertama masjid. Yang kedua adalah akha bainal muhajirin wal ansar. Mempersatukan, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Kemudian yang ketiga membuat dustur, undang-undang, perjanjian.
Yang itu semua kalangan masuk dalam perjanjian itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pasar. Untuk apa? Untuk mengembangkan ekonomi umat. Yang mana pasar itu dengan penuh kejujuran diajarkan oleh Rasulullah tentang muamalah, tentang transaksi dan lain sebagainya. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar, penipuan dan lain sebagainya. Dan akhirnya saat itulah umat Islam mulai bangkit. Bahkan di Madinah orang yang paling kaya itu adalah umat Islam. Maka kita harus mendukung, Pak. Misalnya tetangga kita itu buka warung, kita dukung. Kita kan tidak, Pak, ya. Tetangga buka warung itu langsung, ayolah gratisan. Diskon, mumpung masih awal. Lah itu. Itu modalnya belum kembali sudah rugi, Pak. Karena apa? Karena kita ini nggak mau beli komplit, nggak mau beli dengan harga yang dia tawarkan, kita minta diskon atau minta gratisan. Lah inilah kita. Kita harus rubah mindset kita itu. Kalau ada tetangga kita buka warung, buka toko, ayolah kita beli ke sana. Ayolah kita dukung. Jangan sampai justru malah minta, wah harga teman. Harga tetangga ini. Akhirnya nggak maju, akhirnya mereka ini. Yang maju ya akhirnya mereka itu orang di luar Islam. Dia sudah bagus, alhamdulillah, nggih saya dukung. Kalau ada program ekonomi keumatan di Masjid Al-Ikhlas ini, mari sama-sama kita dukung. Jangan sampai kemudian orang yang di antara kita ada yang kaya, kemudian kita iri, Pak. Ini loh yang keliru, Pak. Kalau ada orang Islam yang kaya, kemudian diiri, disangka yang enggak, Pak. Nah ini yang keliru juga. Karena apa? Karena kalau ada orang kaya dan dia soleh, maka insya Allah kekayaannya itu akan digunakan untuk kepentingan umat. Dan semoga Allah memperbanyak orang-orang soleh yang kaya dan orang-orang kaya yang soleh. Sampun? Nggih? Baik, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti paper ini akan saya kirim ke Ustadz Ardi via online. Nanti bisa di print dan ditempel di mading pengumuman masjid agar manfaatnya bisa lebih luas. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga kita tidak melupakan Indonesia di setiap doa-doa kita. Dan tentunya kita berharap Indonesia segera sembuh dan Indonesia tetap damai agar anak cucu kita bisa merasakan kedamaian hidup tenang di negerinya Indonesia. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Sekian, mohon maaf. Walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.